Assalamualaikum. Halo para GM, bertemu lagi di GM Talks edisi Ramadan. Kali ini bersama aku Kalista Paramesti yang akan nemenin kalian beberapa menit ke depan. Nah, di GM Talks kali ini kita akan membahas tema tentang tetap bugar di bulan Ramadan. Nah, kali ini aku nggak sendirian dong. Tentu aja aku membawa narasumber yang kece banget pastinya yang akan membawakan informasi yang bermanfaat untuk para GM di rumah. Nah, langsung aja nih kita perkenalkan Dr. Yudit Rahmadia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Dok kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalista gimana kabarnya? Alhamdulillah. Lemes. Oke. Nah, selain dokter ya, beliau ini adalah Ketua Biro Kesehatan dari bidang perempuan DPN Partai Gelora Indonesia loh. Kita nggak usah basa-basi kali ya, langsung aja nih masuk ke dalam tema kita ya Dok. Kita tadi temanya tetap bugar di bulan Ramadan. Kita kan udah beberapa hari ini puasa ya, udah berapa hari ini udah menjalani ibadah di bulan Ramadan. Mungkin para GM di rumah dan termasuk aku nih masih ngerasa lemas, ngejalanin ibadah gitu nggak semangat. Mungkin ada kiat-kiat nggak sih atau tips-tips gitu dari dokter biar kita tuh tetap semangat dalam beraktivitas gitu? Oke. Ya, sebelumnya mengucapkan selamat datang dulu nih buat para teman-teman GM ya yang sudah nonton GM Talks pada episode kali ini, keren banget ya. Baru kali ini Aduh, kenalan terima sama Mbak Kalista. kasih. It's a pleasure, it's an honor ngelihat generasi muda ya di Partai Gelora itu emang keren-keren banget emang ya. Aduh jadi Luar salting kan. biasa. Oke, jadi tadi kita ngomongin tetap bugar ya di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini sebenarnya ada perubahan pola ya di tubuh kita. Kita biasa makan sehari 3 kali. Terus tahu-tahu ketika bulan puasa kita makannya cuma sehari 2 kali. Udah gitu dalam rentang waktu 2 kali makan itu panjang banget, hampir 14 jam. Ya kan? Kalau kita mengikuti waktu Indonesia ya tentunya. Kita subuh itu 4:30, ketemu lagi maghrib itu sekitar jam 6. Jadi kurang lebih hampir 14 jam kita tidak makan dan tidak minum. Kemudian belum lagi pola tidur ya, pola tidur kita yang kemudian berubah juga. Sementara aktivitas kita tetap harus lanjut dong, tetap kuliah Iya, kan tetap selama puasa kan. betul, tetap Yang bekerja kuliah. juga harus tetap bekerja gitu ya, otomatis butuh strategi nih. Nah, kalau tadi bahasanya Mbak Kalistas tips dan trik, kalau dari saya lebih ke arah strategi gitu ya, agak lebih keren dikit kan. Jadi kita harus punya strategi gimana supaya puasa lanjut ya, nggak boleh bolong dong gitu kan, harus full, tapi aktivitas kita pun tidak terganggu. Nah, ini ada beberapa strategi nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu strategi yang kaitannya dengan pola makan dan minum. Yang kedua, strategi yang hubungannya dengan pola istirahat kita. Dan yang ketiga, hubungannya dengan aktivitas. Gitu. Nah, pertama kita bahas satu-satu nih ya, kita bahas satu-satu. Nah, terkait dengan pola makan. Kita kan makan tadi tuh sehari 2 kali, pas sahur sama Berbuka. berbuka. Pilihan menu itu sangat-sangat penting ya. Kita punya zat makro ya, kita harus memiliki atau memenuhi zat makro di dalam menu makanan. Zat makro itu apa sih? Karbohidrat, protein, lemak, dan juga ada asupan vitamin dan mineralnya. Itu 5 ini nggak boleh lepas, nggak boleh lewat. Jadi nggak boleh cuman sahur atau buka hanya dengan karbohidrat saja. Jadi contohnya begini, pada saat sahur itu untuk karbohidrat juga pilihlah karbohidrat yang sifatnya kompleks. Karbohidrat kompleks itu contohnya kayak oatmeal, havermut, nasi merah, nasi hitam, nasi coklat. Nah, itu bagus banget karena dia seratnya tinggi. Ya, kemudian protein itu jangan lupa. Protein hewani ya, daging ayam, kemudian telur ya. Kalau mau ditambahin protein nabati juga boleh, dan tambah tadi sayurnya harus ada, buahnya juga harus ada. Jadi harus seimbang ya semuanya. Betul, harus seimbang. Dan jangan sebagian besar itu karbo ya. Jadi tetap harus seimbang. Sepertiga aja. Sepertiganya itu karbohidrat, sepertiganya protein, dan sepertiganya lagi kita kasih buat sayuran gitu ya. Nah, buah-buahan juga nih harus dikonsumsi. Jadi buah-buahan itu yang mengandung banyak air seperti semangka, kemudian melon, jeruk ya, itu juga bagus. Nah, supaya kita puasanya nih tetap
tetap lancar ya, Mhm. tetap lancar. Nah, ini ada satu nih, Mbak Kalista, pernah nggak, sahur terus makannya roti, apa, donat, Itu pasta gitu? aku pernah kalau udah mepet imsak kali ya, udah Oke, mau azan terus kayak daripada mhm, nggak makan apa-apa mendingan makan aja yang yang ada. ada gitu Iya, ya? yang ada. Iya. Nah, ini jadi ada hal yang menarik yang mungkin teman-teman GM bisa jadi baru pertama kali mendengar gitu. Kalau kayak roti yang olahan ya, roti olahan kayak, tau lah ya roti-roti yang udah ada Mhm. rasanya itu, kemudian, donat ya, kemudian pasta-pasta. Itu kalau sudah olahan itu dia itu, biasanya seratnya cenderung rendah dan kemudian vitamin mineralnya juga udah kurang. Jadi itu kayak kalori kosong ibaratnya. Nah, Mmm. ketika kita konsumsi yang model begini, itu indeks glikemiknya tuh tinggi, jadi dia tuh cepet banget naikin kadar gula darah, Mhm. tapi cepet drop. Nah, kalau udah cepet drop itu artinya 2, satu kita cepet lapar, perutnya cepet kosong, dan kedua lemes, gitu. Nah, jadi Oh, itu sebisa ngaruh mungkin ya, makanan itu betul, ngaruh ya ternyata. dan makanan yang manis-manis. Mhm. Kan kadang pengen, "Aduh ini seharian nggak bisa nih makan manis," gitu ya. Heeh. "Aduh pengen deh makan manis." Hantem Nah, pas sahur gitu. hantem pokoknya gitu, supaya nggak keinget-inget, kebayang-bayang gitu. Nggak taunya jam 8, jam 9 kita udah lemes gitu, akhirnya kan terganggu aktivitas kita gitu ya. Jadi makanya tadi disarankan kalau makai karbohidrat atau makan karbohidrat tuh harus yang sifatnya kompleks, jadi nggak Kompleks. yang sederhana gitu. Nah, terus yang kedua nih, kalau tadi menu makan ya, menu makan yang tepat. Iya, menu makan. Kemudian air harus cukup gitu. Asupan minum, air putih itu harus cukup ya. Jadi kita minum berapa liter sehari? Aduh, aku biasanya hitung gelas ya, Hitung gelas. 8 sampai 10 bener nggak, Dok? Cakep bener. Jadi kurang lebih 2 sampai dengan 2,5 liter per hari ya kebutuhan air kita. Itu tetap harus dipenuhi. Nah, itu baru strategi makan dan minum nih. Oh, Nah, masih banyak ternyata masih tipsnya, banyak gitu, strateginya kalau kata Dokter betul. Yudit. Itu tadi pola makan dan juga, apa yang kita minum selama, kita, sahur ya Mhm. maupun pas berbukanya. Nah, kalau pas berbuka, biasanya berbuka dengan apa Mbak Kalista? Kalau aku di rumah buka sama teh, teh Mhm, manis, mhm. terus gorengan sama lontong itu udah Wow, aduh, itu, nikmat banget ya. nikmat banget itu udah seharian gak makan Oh terus gitu, itu nomor satu kenyang. itu nikmat ya? Mau Iya, nggak aku kasih tahu yang lebih sehat? aduh boleh tuh, Dok. Itu Oke. aku udah tahu dari tatapan dokter, "Duh nih bocah nggak sehat banget sih," gitu. Tapi, kalau cuman sesekali sih nggak apa-apa ya gitu, tapi ini kalau kita, karena tadi tipsnya harus bugar ya, berarti Mhm. kita harus jaga nih, asupan makanan kita gitu kan dalam, bulan puasa ini. Nah, kalau buka puasa, itu sebetulnya begitu beduk batalinnya pakai Air putih. air putih. Minum air putih, habis itu boleh pakai buah atau kurma. Kurma tuh memang paling bagus. Nah, justru Mhm. pas buka itu kita harus pakai, glukosa yang, apa namanya, karbohidrat yang simpel. Jadi dia cepat dipecah. Karena Mmm. kita kan kadar energi kita udah low banget tuh. Nah, jadi kita harus, cepat, menggantinya dengan tadi kurma ya atau buah-buahan yang mengandung air ya, Mhm. yang banyak airnya. Baru sesudah sholat tuh kalau bisa sih jangan langsung diisi sama makanan berat ya gitu. Jadi sesudah buka takjil, sholat baru kemudian, masuk makanan berat gitu. Nah, itu tadi tuh strategi buat makan dan minum Minum, biar kita gitu. nggak lemes ya. Betul, gitu. Pastinya ketinggalan nih olahraga mungkin, Dok. Iya 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 iya, kan? buat olahraga ya. Iya. Kalau misalkan, teman-teman GM udah biasa nih berolahraga, sebaiknya memang tidak ditinggalkan gitu selama bulan Ramadan. Jadi harus tetap dilakukan gitu olahraga itu. Yang harus diantisipasi adalah, waktunya. Oh, jadi kita udah nyusun lagi strategi nih untuk olahraga, Betul, di gitu. waktu olahraga, pemilihan waktu Iya mungkin iya ya? iya, itu masuk pola aktivitas. Pilihan Mhm. waktu saat berolahraga itu sangat penting banget. Nah, dianjurkannya, kalau, untuk berolahraga itu sesudah sahur atau menjelang berbuka, Oh, pas masih gitu. pagi atau pas sore gitu ya? Iya, Jangan jadi siang sesudah bolong. betul, sesudah sahur, sesudah sholat subuh ya, udara masih enak, kita bisa jalan gitu ya. Nah itu, kita bisa tuh jalan pagi ya, Mhm. terus pilihannya juga jangan yang high impact lah, yang jalan pagi aja gitu ya. Jadi supaya kita, tetap aktivitasnya tetap ada. Jadi olahraga yang ringan-ringan aja gitu ya selama Iya, puasa, karena selama tetap olahraga consuming Ramadan. energi ya, Iya, betul. gitu.
Oh iya, satu lagi yang terakhir adalah Oh, pola apa? tidur, Tidur. Betul tuh. gitu. Sering begadang? Sering. Aku nugas begadang ya. Ah iya, anak kuliahan ya. Iya, jadi memang, kalau bisa karena kita pas puasa itu kan jam 3 kita udah bangun ya. Iya. Mhm. Dan pasti habis itu kita langsung aktivitas dong. Kita langsung siap-siap gitu kan, pagi kita mungkin mau berangkat kuliah gitu, yang kerja udah harus berangkat kerja. Otomatis waktu tidur itu terpangkas banyak ya, Mm-mm. cukup banyak juga. Nah, eee, caranya itu udahlah kita tidurnya, kurang, kita juga puasa juga gitu kan, Mm. nggak ada makan dan minum yang masuk selama seharian penuh. Nah, jadi cara antisipasinya itu jangan begadang deh, dihindari. Kalau bisa kasih waktu jeda misalkan maksimal paling malam itu tidur jam 10 Jam gitu kan. 10. Jam 10 malam. Jadi paling tidak kita masih ada waktu 5 sampai dengan 6 jam untuk tidur gitu. Jadi habis terawih makan malam, Mhm. tunggu sebentar. Iya, tilawah lah ya sambil nunggu gitu Ya, kan. tunggu makanannya Ambil turun, makanan turun. baru kita istirahat Iya, gitu. Usahakan jangan betul. begadang. Betul. Jadi tips dan triknya itu. Yang pertama terkait dengan pola makan dan minum, kedua pola aktivitas termasuk olahraga, dan yang ketiga Pola tidur. sip. Nah, tapi gini Dok, kita kan bulan Ramadan kali ini beda ya sama bulan Ramadan. Mungkin sama dengan Ramadan sebelum-sebelumnya, cuma kita kan belum beradaptasi nih. Mhm. Sama yang namanya pandemi, bener nggak Betul. sih? Mhm. Nah, pandemi ini kan menyerang imun ya. Mhm Justru kita harus mhm. minum vitamin kan. Mungkin Mhm. ada vitamin yang dari dokter sendiri rekomendasi nih buat kita biar imun kita tuh nggak cepat turun dan kepapar virus nantinya. Kan Iya, serem juga ya, mau ibadah malah kena virus. iya. Kalau untuk jenis vitamin, ada 2 vitamin yang secara evidence base, terbukti untuk mencegah, Covid, meningkatkan, potensi atau menurunkan potensi resiko kita untuk terkena Covid, yaitu vitamin C dan vitamin D, ya. Mm-mm. Vitamin C itu bisa konsumsi yang 500 miligram atau vitamin D bisa yang 500 IU ya untuk pencegahan. Nah, kemudian, mineral lain yang kita butuh diantaranya adalah zinc dan selenium. Itu yang sudah terbukti ya dari jurnal, memang dari penelitiannya kayak vitamin D sendiri juga kan digunakan sebagai treatment kalau Covid ya. Tidak Mm-mm. cuma untuk mencegah tapi juga sebagai treatment gitu. Jadi dia memproteksi, dari terjadinya inflamasi pada saat, infeksi Covid gitu. Nah, itu yang untuk vitamin C, vitamin D dan juga, vitamin dan mineralnya. Walaupun sebetulnya itu sudah bisa dipenuhi kalau asupan sayur dan buah-buahan kita cukup sebetulnya. Tetapi, back again kadang kita nggak bisa memastikan ya Mm-mm. gitu kan apakah sudah cukup atau belum. Jadi, apalagi kita di masa pandemi ya, kita harus jaga banget kondisi tubuh, baik sekali kalau menambahkan tadi, vitamin C, vitamin D, zinc dan selenium. Nah itu, sediaannya biasanya ada kok yang udah di satu Mm. satu kapsul ya. Jadi udah Dijual jadi tinggal dicari aja gitu yang ada kandungan C, D, zinc dan selenium. Sisanya sih, bebas lah seperti multivitamin seperti biasa aja yang kita konsumsi. Oke, jadi sebelum memilih vitamin yang ingin konsumsi juga harus memperhatikan pola makan yang dipilih saat sahur dan berbuka juga ya Dok ya. Jadi Betul. percuma ya kalau kita makannya nggak sehat tapi minum vitamin itu juga nggak menstimulus si vitaminnya itu kan. Iya, iya. Dan juga kita berpikir jangka panjang sebetulnya ya dengan Mm-mm. pola makan. Jadi kalau, aku sendiri gini, Ramadan itu sebetulnya, cara yang, momen yang pas banget buat kita membentuk habit baru yang lebih sehat, ya. Karena kita kan kalau dari penelitian kalau sesudah 21 hari kita, melakukan satu habit secara berulang-ulang, itu akan jadi kebiasaan buat kita. Mm-mm. Ramadan ini kan 30 hari. Kalau kita sudah memulai dengan habit yang baik, mudah-mudahan sesudah Ramadan pun itu akan berlanjut jadi habit yang sehat buat kita. Bener nggak sih? Benar. Mungkin pas lebaran kali ya juga jadi terkontrol juga makannya Iya, ya. iya, 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 iya. Iya kan santan semua ya. Iya. Kalau pas lebaran boleh lah ya makannya agak banyak Cheating dikit ya. day. Cheating day. Cheating day. Kan hari raya ya. Iya. Jadi itu tips dari Dokter Yudit untuk kita tetap bugar dalam kondisi puasa nih. Jadi para GM jangan khawatir. Kalau lemes-lemes itu ya wajar ya, namanya juga badan. Dan jangan lupa memilih makanan dan vitamin yang baik juga. Jangan begadang dan tetap olahraga. Betul sekali. Nah, selanjutnya nih kita belum selesai dong sampai sini Dok. Masih ada sesi kedua yang bakal
kita aku dan Dokter Yudit ini jawabin pertanyaan dari para GM. Mungkin ada yang relate gitu ya sama para GM. Jadi pertanyaannya tuh bisa langsung terjawab sama Dokter Yudit di sesi kedua.